Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Hujan di luar mengguyur dengan nada konstan, seolah alam semesta ikut meratapi kebodohan yang baru saja disadari. Elara berbaring di atas marmer dingin lantai ballroom yang kini kosong. Darah mengalir dari luka yang terasa asing. Namun rasa sakitnya terlalu nyata, mencekik kesadaran terakhir. Aroma alkohol dan parfum mahal bercampur dengan bau anyir yang memuakan. Pengkhianatan, itu adalah kata terakhir yang sempat direkam otaknya sebelum kegelapan total datang. Sungguh menyedihkan, suara Ayana, yang seharusnya adalah saudara tiri yang dicintai, terdengar melengking di tengah keheningan yang mencekam. Senyum di wajah Ayana tampak begitu polos, kontras dengan sorot mata yang penuh bisa dan kemenangan. Semua kekayaan, semua koneksi, harus hilang hanya karena sebuah kebodohan kecil. Kau terlalu percaya, kakak. Air mata bercampur darah membasahi pipi Elara. Seluruh hidupnya, ia mendedikasikan diri pada keluarga, pada Ayana, dan pada Julian, pria yang sebentar lagi menjadi suaminya. Pria yang kini berdiri kaku di ambang pintu, menyaksikan akhir hidup tunangannya sendiri tanpa ada setitik pun rasa belas kasihan di wajah tampannya. Julian, panggilnya, suara tercekat. Pria itu melangkah maju, sorot mata perunggu seolah menelanjangi sisa-sisa martabat yang tersisa. Elara, ini adalah risiko yang harus kau ambil. Kau terlalu naif, dan Ayana lebih cerdik. Posisi ini lebih cocok untuknya. Kalimat itu, dingin dan tak berperasaan, menghancurkan sisa-sisa hati yang belum mati. Bukan sekadar rasa sakit fisik, ini adalah kehancuran fondasi kepercayaannya pada dunia. Penyesalan, itu yang paling menyakitkan. Bukan kematiannya, melainkan bagaimana ia membiarkan dirinya ditipu. Bagaimana ia menyia-nyiakan hidupnya demi orang-orang tak pantas. Andai saja waktu bisa diputar kembali, andai saja ada kesempatan kedua untuk mengubah takdir bodoh ini. Tekad itu, keinginan membara untuk memperbaiki setiap langkah yang salah, menjadi mantra terakhir yang ditiupkan jiwanya ke alam semesta. Napasnya berhenti, dingin, gelap, keheningan total yang abadi, lahir kembali dalam cahaya pagi sebuah suara menjerit. Bukan dari luar, tapi dari tenggorokannya sendiri. Elara terlonjak, duduk tegak di atas kasur. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul tulang rusuk seolah ingin melarikan diri dari sangkarnya. Keringat dingin membasahi baju tidurnya. Tangan terangkat, meraba leher dan dada, mencari luka tusukan yang seharusnya ada. Tidak ada, hanya kulit mulus dan hangat. Matanya menatap sekeliling. Sebuah kamar tidur yang asing, namun begitu familiar hingga menimbulkan getaran nostalgia dan ketakutan. Dinding krem yang kusam, lemari kayu ek tua, meja rias yang penuh dengan boneka beruang lusuh ini adalah kamar tidurnya ketika remaja, kamar yang sudah lama ditinggalkan. Sinar matahari pagi menyaring melalui tirai tipis, melukis pola kotak-kotak terang di lantai kayu. Itu bukan lantai marmer dingin ballroom yang menjadi kuburannya. Wanita muda itu bangkit dari ranjang. Kaki menyentuh karpet tebal. Tubuhnya terasa ringan, lentur, dan yang terpenting, sehat. Ia bergegas menuju cermin berbingkai perak di sudut ruangan. Pantulan yang muncul bukanlah wajah yang lelah, penuh garis penyesalan dan ketakutan di akhir hayatnya. Sebaliknya, gadis di cermin itu memiliki pipi yang masih merona, mata jernih tanpa beban, dan rambut hitam pekat yang tergerai indah. Wajahnya menunjukkan usia sekitar 18 tahun. Dengan tangan gemetar, Elara meraih kalender meja kecil yang berdiri di samping lampu tidur. Tanggal yang tertera menusuknya seperti belati tajam. 5 tahun sebelum tragedi. 5 tahun sebelum pernikahan yang menghancurkan. 5 tahun sebelum pengkhianatan Ayana mencapai puncaknya. Sebuah kesempatan. Permohonan terakhirnya telah dikabulkan. Ia kembali, bukan sebagai hantu penyesalan, melainkan sebagai dirinya yang baru, di masa yang masih bisa diubah. Rasa panik bercampur dengan euforia liar. Kesadaran ini membanjiri benaknya, memberinya kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pribadi yang baru ini segera mengunci pintu kamar. Tubuh remajanya terasa energik, namun pikiran di dalamnya adalah pikiran wanita dewasa yang telah melewati neraka. Sekarang, bukan saatnya untuk panik.
Sekarang adalah waktu untuk menyusun strategi. Elara yang bereinkarnasi bergerak menuju meja belajarnya. Ingatan akan Ayana dan Julian memicu amarah dingin, namun kali ini amarah itu terkontrol. Ia tidak akan membiarkan emosi menguasainya seperti dulu. Ini bukan tentang balas dendam yang dangkal, melainkan tentang penebusan takdir dan menyelamatkan dirinya dari kehancuran yang sudah ia kenali. Ia harus membersihkan namanya, merebut kembali apa yang hilang, dan yang paling penting, menghindari setiap jejak Ayana dan Julian di masa depan. Perubahan takdir dimulai sekarang. Malam pertama di kehidupan keduanya terasa seperti mimpi buruk yang dingin dan nyata. Elara tidak tidur. Wanita yang kini memiliki jiwa yang lebih tua itu menghabiskan waktu dengan merangkai kembali setiap ingatan dari garis waktu sebelumnya, menyusunnya seperti potongan-potongan kaca pecah. Di masa lalu, Julian adalah cinta pertamanya, Ayana adalah sahabat dan adiknya. Kedua orang ini adalah pusat dunianya. Kebaikan dan kemurahan hati pemilik tubuh ini dimanfaatkan sepenuhnya, hingga keluarga Ayana dan Julian mengambil alih semua yang dimiliki. Fokus utama sekarang adalah mengidentifikasi titik-titik lemah dalam plot. Julian, kesalahan terbesar Elara adalah membiarkan Julian mendekatinya hanya karena pengaruh dan kekayaan keluarganya. Pria itu sudah menunjukkan tanda-tanda ketidaksetiaan dan keserakahan sejak awal, tetapi cinta buta membuatnya mengabaikannya. Ayana, saudara tiri itu selalu menginginkan posisi Elara. Kebetulan ini terjadi pada saat Elara berusia 18 tahun, di mana ia baru saja menerima hak waris penuh dari ibunya. Ayana akan mulai meracuni pikiran ayah kandungnya sendiri untuk memuluskan jalannya merebut aset ini. Elara yang bijaksana menyadari bahwa Julian dan Ayana saling bekerja sama sejak lama. Mereka adalah satu kesatuan yang merusak. Sang wanita harus memutuskan hubungan dengan keduanya secara total, segera, dan tanpa ragu. Pribadi itu bergerak cepat, menyalakan laptop tua. Ini adalah alat penting untuk memeriksa status perusahaan ayahnya dan aset warisan yang masih dimilikinya. Syukurlah, ia kembali tepat pada waktunya beberapa bulan sebelum penandatanganan dokumen penting yang secara efektif menyerahkan kendali keuangan kepada Ayana melalui manipulasi pada sang ayah. Tidak akan terulang, bisik Elara pada bayangannya di layar gelap. Kata-katanya bukan ancaman kosong, melainkan janji suci pada jiwa yang mati di masa lalu. Tindakan keras yang perlu diambil. Langkah pertama adalah membuat jarak emosional dan fisik dari Ayana. Pagi itu, saat Ayana mencoba masuk ke kamar Elara dengan senyum manis palsunya, Elara sudah siap. Ia membuka pintu hanya sebatas bahu. "Selamat pagi, Kak Elara. Kau sakit? Aku membawakan teh, terima kasih, Ayana, tapi aku tidak butuh, dan aku butuh privasi," potong Elara dingin. Ekspresi Ayana langsung berubah menjadi terkejut, kebingungan, dan sedikit terluka. Topeng sempurna yang selalu berhasil memanipulasi orang lain. "Ada apa? Kau marah padaku?" tanya Ayana dengan nada memelas. "Tidak, hanya, aku memutuskan untuk fokus belajar dan menjauhi hal-hal yang tidak penting. Mulai sekarang, jangan masuk kamarku tanpa izin," tegas wanita itu, nada suaranya datar dan final. Ayana terpaksa mundur, senyumnya menghilang, digantikan oleh kerutan kecil di dahinya. Perubahan ini jelas mengganggu rencana Ayana, menghindari Julian. Bencana dihindari, masalah selanjutnya adalah Julian. Di garis waktu aslinya, hari ini adalah hari di mana Julian mengiriminya hadiah mahal dan mengajaknya kencan yang mengikat, memulai spiral kejatuhan romantisnya. Sebuah pesan teks muncul di ponsel lama Elara. "Julian, sayang, hadiahmu ada di meja. Siap untuk kencan malam ini?" Melihat nama Julian, rasa jijik dan penolakan langsung menyeruak. Gadis muda itu mengetik balasan dengan kecepatan yang dingin, jauh dari sifatnya yang dulu ragu-ragu. "Aku tidak bisa. Aku sedang fokus pada studi. Tolong jangan kirim aku hadiah lagi. Kita putus." Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada ruang untuk negosiasi. Ponselnya berdering keras. Julian menelpon. Elara menekan tombol tolak. Julian mencoba lagi, ditolak lagi. Akhirnya, sebuah pesan mengancam datang, penuh kebingungan dan kemarahan. Elara hanya memblokir nomornya. Keputusan itu terasa seperti memotong kanker dari tubuhnya. Rasa sakitnya ada, namun jauh lebih ringan daripada kehancuran yang akan terjadi. Tantangan baru, takdir baru dengan memblokir Julian,
Elara telah mengubah takdirnya. Ia telah menolak calon suami pertamanya, namun, ia ingat betul kata-kata Ayana, dipaksa melakukan pertukaran pernikahan. Jika Julian bukan lagi suaminya, siapa yang akan ia nikahi? Dalam ingatan kabur Elara dari tahun-tahun mendatang, ia mendengar desas-desus tentang Darius, pewaris kaya raya dari keluarga kaisar yang lumpuh setelah kecelakaan misterius. Pria itu dikucilkan dan dipermalukan. Di garis waktu aslinya, Ayana seharusnya yang dipaksa menikahi pria cacat itu. Tetapi Ayana berhasil lolos dan Elara justru yang dipaksa menikah dengan Julian. Kali ini, dengan Elara yang menolak Julian, Ayana akan dipaksa menikah dengan Darius yang lumpuh. Ini adalah peluang. Pikiran Elara mulai menyusun rencana. Jika Ayana takut pada Darius dan Julian, saudara tiri itu pasti akan mencoba memanipulasi ayahnya untuk memaksa Elara mengambil tempatnya dalam pernikahan mengerikan itu. Menikahi Darius, pria yang disebut iblis yang sekarat di masa lalu, Elara melihat keluar jendela. Hujan sudah berhenti, langit cerah muncul, seolah memberinya izin untuk melanjutkan. Aku akan mengambilnya, gumam sosok itu, sebuah senyum dingin terukir di bibirnya. Menikahi pria yang lumpuh, yang tidak tertarik pada kekuasaan atau statusnya, adalah cara sempurna untuk menghilang dari sorotan Ayana dan Julian. Itu adalah persembunyian sempurna. Dan yang terpenting, pria cacat itu adalah kunci untuk peningkatan kekuasaan yang ia butuhkan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Di kehidupan masa lalu, ia mengetahui bahwa keluarga kaisar adalah kekuatan yang tak tertandingi. Jika Elara bisa menyembuhkan Darius dan mendapatkan kesetiaannya, ia akan mendapatkan sekutu terkuat di dunia ini. Ini bukan takdir yang kelam, ini adalah kesempatan penebusan yang terselubung. Elara siap menghadapi Raja Hati yang terluka demi membangun kembali kerajaan yang pernah direnggut darinya. Perhitungan Elara segera terbukti benar. Penolakan terang-terangan kepada Julian membuat kekacauan kecil yang disengaja. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Ayana telah bergerak cepat, memanipulasi emosi sang ayah. Malam itu, setelah makan malam yang tegang, ayah Elara, Tuan Adrian, memanggil putri sulungnya ke ruang kerja. Udara di ruangan itu terasa berat, dipenuhi aroma cerutu mahal dan kemarahan yang tertahan. Apa maksud dari pesanmu kepada Julian? Tuan Adrian bertanya, suaranya dalam dan bergetar. Elara berdiri tegak, tangannya terkunci di depan tubuhnya, menunjukkan ketenangan yang mengganggu. Maksud saya jelas, ayah. Saya membatalkan pertunangan. Julian tidak cocok untuk saya. Wajah sang ayah memerah. Tidak cocok. Keluarga Julian adalah pilar ekonomi kita. Kau tidak bisa seenaknya membatalkan perjanjian sepihak. Pilar yang rapuh, ayah, jawab Elara, mata hitamnya menatap lurus ke mata pria itu. Kebiasaan Elara yang dulu penurut telah lenyap. Tiba-tiba, Ayana masuk ke ruangan, matanya berkaca-kaca. Adik tiri itu berlutut di dekat kursi Tuan Adrian. Ayah, tolong jangan marahi kakak, dia pasti lelah. Tapi ayah, keluarga Julian sudah mengirimkan ancaman pembatalan kontrak. Kita dalam masalah besar. Ayana kemudian melirik Elara dengan ekspresi kemenangan tersembunyi. Tapi, Ayana mendengar sebuah solusi. Keluarga kaisar masih mencari pengantin untuk Tuan Muda Darius. Jika salah satu dari kita mau menerima takdir itu, mereka mungkin membantu kita menstabilkan situasi, meskipun Tuan Darius. Gadis licik itu menggantungkan kalimatnya, menyiratkan kengerian. Tuan Adrian mengatupkan rahang. Nama keluarga kaisar memiliki bobot layaknya emas dan teror. Mereka bisa menyelamatkan bisnis, tetapi harga yang diminta sangat tinggi, menikahi pewaris yang lumpuh, terkutuk, dan diisukan memiliki temperamen seburuk nasibnya. Aku akan menikah dengannya, ucap Elara, memotong semua drama. Keheningan melanda ruang kerja. Tuan Adrian terbelalak. Ayana, yang baru saja hendak menyarankan agar Elara yang mengorbankan diri demi keluarga, kini membeku di tempatnya. Rencananya berjalan terlalu mulus. Apa katamu? Tanya Ayana. Nada terkejutnya lebih nyata dari air mata palsu. Aku akan menggantikanmu, Ayana. Aku akan menikahi Tuan Darius dari keluarga kaisar. Ulang Elara, memberikan senyum tipis yang terasa dingin seperti es di puncak musim dingin. Senyum itu seolah berkata, kau ingin aku mengambil sampahmu? Baiklah, aku akan mengambil mahkota raja. Wanita itu tahu betul bahwa Ayana menganggap pernikahan ini sebagai neraka.
Ayana telah menyiapkan narasi pengorbanan, berharap Elara akan dipaksa dan membencinya. Tapi Elara justru mengambilnya dengan sukarela, merampas kepuasan dari wajah saudara tirinya. Dalam waktu 3 hari, Ayana berhasil memutarbalikkan narasi. Kepada publik, Ayana terlihat sebagai pahlawan yang diselamatkan dari pernikahan yang menakutkan oleh kakak perempuannya yang berani. Kepada Tuan Adrian, Ayana sukses memasukkan benih rasa bersalah yang kelak akan dipetik Elara. Pernikahan yang dingin. Pernikahan itu tidak memiliki kemegahan. Itu adalah upacara privat dan suram di kantor notaris keluarga Kaisar. Tidak ada gaun putih, tidak ada karangan bunga, hanya dokumen legal dan janji yang dipaksakan di bawah tekanan politik dan bisnis. Pribadi itu mengenakan gaun sutra abu-abu gelap, pakaian yang cocok untuk pemakaman, bukan pernikahan. Suasana ruangan terasa seperti ruang interogasi. Penerangan redup, perabotan kayu eboni yang berat, dan udara yang tidak bergerak. Akhirnya, pintu samping terbuka, Darius Kaisar muncul. Sosok itu duduk di kursi roda listrik yang tampak mahal dan canggih. Namun kehadirannya memenuhi ruangan seperti bayangan hitam. Matanya, sepasang mata gelap yang tajam, menembus setiap sudut ruangan, berhenti sejenak pada Elara. Di balik ketenangan wajahnya yang aristokratis, tersembunyi intensitas berbahaya. Wajah Darius sempurna, struktur tulang rahangnya yang kuat, hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang tipis membuat para wanita menahan napas. Namun, ada aura dingin dan kejam yang menyelimuti seluruh tubuhnya, aura yang hanya diperkuat oleh fakta bahwa tubuh bagian bawahnya lumpuh. Jubah sutra hitam yang Darius kenakan menutupi tubuhnya, tetapi ia tampak lebih tinggi dan lebih mengancam daripada siapapun yang berdiri. Darius tidak menyapa, hanya memberikan anggukan kecil dan dingin kepada notaris. Saat tiba giliran Elara mendekat, jantung wanita muda itu berdegup kencang. Bukan karena romansa, melainkan antisipasi. Ini adalah pria yang akan menjadi sekutunya, atau kehancurannya. Elara berjalan perlahan ke meja. Melalui penglihatannya, ia merasakan tatapan tajam Darius yang tidak pernah berpaling. Elara yang bereinkarnasi menahan napas. Teks di hadapannya adalah kontrak yang mengikatnya pada takdir yang baru dan tidak terduga ini. Begitu pulpen menyentuh kertas, tidak ada jalan kembali. Menyadari bahwa ini adalah perjumpaan pertamanya dengan suami yang kelak dicintai, Elara menarik napas dalam. Tatapannya bertemu dengan mata gelap Darius. Tidak ada ketakutan dalam pandangan Elara, hanya tekad yang membara. Darius, sang pewaris cacat, mengangkat alis sedikit, seolah terkejut melihat api, bukan ketakutan, di mata calon istrinya. Tanda tangan itu diberikan dengan goresan tegas. Elara tidak lagi terikat pada Julian atau Ayana. Dia kini terikat pada keluarga Kaisar dan takdir Darius. Jalan menuju mansion terkutuk setelah upacara singkat yang mencekik itu, Elara tanpa basa-basi disuruh meninggalkan keluarganya. Tuan Adrian, penuh rasa bersalah yang tidak terucapkan, hanya memberinya tatapan kasihan. Ayana memberinya senyum perpisahan yang manis, penuh racun tersembunyi. Elara hanya membalas Ayana dengan tatapan kosong. Saudara tiri itu tidak mengerti. Elara tidak pergi ke neraka, melainkan ke sarang naga yang kelak akan ia jinak dan kuasai. Wanita itu menaiki limosin hitam yang diparkir di luar. Mobil itu memiliki jendela gelap, memisahkan dirinya dari dunia lamanya. Di dalam, Darius sudah menunggu. Mobil bergerak, ruangan itu sunyi, hanya deru mesin mewah yang terdengar. Darius duduk di seberang. Sebuah laptop terbuka di pangkuannya. Tangannya yang ramping bergerak lincah di keyboard. Pria itu sepenuhnya mengabaikan kehadiran pengantin barunya. Elara mengamati Darius. Pria itu tampak sakit, kelelahan, dan dingin, namun kekuatan yang tersembunyi di balik matanya tidak dapat disangkal. Ia adalah singa yang terluka. Selamat datang, akhirnya Darius bersuara, suaranya serak dan rendah, seperti gema yang datang dari sumur yang dalam. Ini adalah akhir dari hidupmu yang normal, Nona. Jangan berharap apapun dariku. Aku hanya membutuhkanmu untuk menenangkan Dewan Tetua. Elara tersenyum tipis. Saya tahu, Tuan Darius, saya tidak butuh apa-apa, kecuali tempat berlindung. Dan sebagai gantinya, saya akan menjadi istri yang berbakti. Saya akan memberikan apa yang Anda butuhkan. Tatapan Darius akhirnya terangkat penuh,
Sorot mata hitamnya meneliti Elara. Apa yang kau butuhkan adalah uang dan status, sama seperti yang lain. Tidak, balas Elara, nadanya mantap. Saya hanya membutuhkan perlindungan, dan saya bisa menyembuhkan Anda. Kata-kata terakhir itu dilontarkan dengan keyakinan penuh, membuat pewaris cacat itu membeku. Ekspresi kejut yang jarang terlihat itu adalah reaksi pertama yang berhasil dipancing Elara. Darius menutup laptopnya dengan suara keras. Perhatiannya kini tertuju sepenuhnya pada istri barunya. Perjalanan baru Elara ke Mansion Darius, tempat perlindungan dan permulaan rencana besarnya, baru saja dimulai. Limosin itu membelah malam, menembus gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, dan akhirnya berhenti di depan Mansion Kaisar. Bangunan itu bukan sekadar rumah, melainkan benteng batu kelabu tua yang diselimuti kemegahan gotik dan bayangan kesunyian. Jendela-jendela gelapnya tampak seperti mata yang mengawasi, memancarkan aura dingin yang seolah menelan semua cahaya di sekitarnya. Kediaman itu terasa seperti kuburan indah bagi siapapun yang berani masuk. Elara turun dari mobil. Udara di sini lebih tipis, lebih dingin, dipenuhi aroma lembab dan kayu tua. Kepala pelayan, seorang pria parubaya bernama Hector, menyambut dengan ekspresi netral. Tidak ada sambutan hangat, hanya efisiensi dingin. Nyonya Elara, kamar Anda telah disiapkan di sayap timur. Tuan Darius akan beristirahat di kamar utama di sayap barat, kata Hector, suaranya halus, namun menyiratkan jarak yang tidak boleh dilanggar. Pewaris wanita itu mengangguk, tanpa menunjukkan emosi. Sayap timur dan barat, pemisahan yang jelas. Saya akan menuju ke sayap barat, putus Elara, suaranya tenang namun memiliki otoritas yang mengejutkan Hector. Kepala pelayan itu tampak terkejut. Maaf, Nyonya, Tuan Darius tidak menerima kunjungan. Kamar beliau adalah area terlarang. Saya istrinya, tukas Elara. Mata gelapnya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Gadis muda itu berjalan melewati Hector, menuju koridor marmer yang panjang, tanpa menunggu tanggapan. Rencananya adalah menghabiskan malam ini menganalisis kondisi Darius. Tidak ada waktu untuk menikmati kamar tidur baru. Elara menemukan sayap barat, yang terasa jauh lebih dingin dan sunyi. Pintu kayu kamar utama, dihiasi ukiran rumit, terasa berat di bawah sentuhan tangannya. Ia menarik napas. Ini bukan lagi drama romantis, ini adalah medan perang medis dan emosional. Pemandangan di dalam kamar saat pintu terbuka, pemandangan itu terasa menohok, bahkan bagi seseorang yang sudah memiliki ingatan masa lalu. Darius telah dipindahkan ke ranjang. Ia berbaring miring, wajahnya pucat, dahi berkeringat, dan napasnya dangkal. Meskipun tubuhnya diselimuti kain sutra tebal, garis-garis ketegangan di wajahnya menunjukkan rasa sakit fisik yang luar biasa. Kursi rodanya diletakkan di sudut, simbol bisu atas penderitaannya. Pria bangsawan itu tidak lumpuh karena kecelakaan biasa. Di kehidupan sebelumnya, Elara tahu dari gosip yang didengarnya bahwa Darius diracuni secara perlahan dan sengaja. Racun itu tidak membunuh, tetapi menghancurkan saraf tulang belakangnya, meninggalkan nyeri kronis, lumpuh, dan kelemahan organ. Elara bergerak cepat, meletakkan tas tangannya. Wanita muda itu berlutut di samping tempat tidur. Ia mengabaikan tatapan dingin Darius yang kini terbuka dan menatapnya penuh kebencian dan kelelahan. Keluar, perintah Darius, suaranya lebih parau dari sebelumnya. Saya di sini untuk bekerja, balas Elara, nadanya profesional, seolah sedang berada di ruang operasi. Ia mulai menarik selimutnya ke bawah, memperlihatkan kulit pucat yang tertutup memar-samar di sepanjang punggung bawah dan kakinya yang kurus. Kau berani menyentuhku, raung Darius, mencoba mendorong tubuhnya, tetapi rasa sakit segera menjalar, membuatnya tersentak kembali. Matanya yang gelap memancarkan amarah yang terperangkap. Saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang tentang pernikahan ini, Tuan Darius, ujar Elara. Tangannya menyentuh pergelangan kaki pria itu dengan sentuhan ringan. Saya tidak mencari uang Anda, dan saya pasti tidak mencari cinta Anda. Saya mencari penebusan saya sendiri, dan untuk mencapai itu, Anda harus sehat. Gadis itu melanjutkan, saya tahu Anda tidak lumpuh secara permanen. Ini adalah kerusakan saraf akibat zat kimia, dan tubuh Anda perlahan meracuni diri sendiri. Dokter-dokter Anda terlalu fokus pada obat penghilang rasa sakit, bukan pada akar masalahnya.
Darius, sang pewaris, terdiam, syok. Ini adalah informasi rahasia yang bahkan para dewan tetua tidak mengetahuinya secara detail. Bagaimana mungkin istri barunya yang baru berusia 18 tahun dan tidak berpengalaman bisa tahu? Siapa kau? Tanyanya, suaranya kini dipenuhi kecurigaan, bukan lagi amarah. Elara mendongak, matanya bertemu tatapan Darius yang tajam. Saya adalah Elara, istri Anda, dan saya adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk berjalan lagi. Wanita itu mengeluarkan jarum perak kecil dari saku gaunnya, alat yang ia persiapkan dari kehidupan sebelumnya, mengingat minatnya per akupuntur dan obat herbal. Jika Anda ingin saya keluar, tembak saya sekarang, tantang Elara, meletakkan jarum itu di atas dada Darius. Jika tidak, jangan ganggu saya. Penyembuhan dimulai. Tekad baja di mata gadis itu, ditambah dengan pengetahuan medis yang mengejutkan, menghentikan protes Darius. Pria itu hanya bisa mengawasi dengan waspada dan rasa ingin tahu yang dingin, membiarkan sentuhan Elara yang lembut namun tegas bekerja di titik-titik vitalnya. Darius telah menghadapi banyak ancaman. Tetapi ancaman untuk disembuhkan ini adalah yang paling aneh dan paling menarik. Malam pertama mereka berlalu bukan dengan kintiman, melainkan dengan sentuhan terapeutik dan keheningan yang tegang. Fajar menyinari sayap barat mansion Kaisar, tetapi suasana di kamar utama tetap gelap dan dingin, di mana hanya tirai sutra tebal yang menyaring cahaya. Setelah 2 jam terapi akupuntur dan pemijatan lembut, Elara tertidur di kursi berlengan di sudut ruangan, kelelahan mental setelah menantang aura gelap suaminya. Darius terjaga. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, nyeri kronis yang biasa menusuk tulang punggungnya mereda. Bukan hilang, tapi rasa sakit itu kini hanya berupa denyutan tumpul, sebuah perbedaan signifikan dari siksaan yang mencekik yang selalu pria itu rasakan. Mata gelap sang pewaris mengamati sosok istri barunya yang tidur. Sosok mungil itu terlihat begitu rapuh, kontras dengan keberanian dan pengetahuan dingin yang gadis itu tunjukkan semalam. Pria itu meraih ponselnya, matanya yang tajam berkedip saat mengirim perintah singkat dan rahasia. Selidiki Elara, istri baruku, setiap detail sejak ia lahir. Prioritas tinggi. Sesaat kemudian, Elara terbangun. Wanita itu segera bangkit, mendekati ranjang, dan memeriksa denyut nadi Darius dengan jari-jari yang terlatih. Bagaimana perasaan Anda? Tanyanya tanpa basa-basi. Kurang menyakitkan? Aku Darius dengan nada terkejut yang tertahan. Kebiasaan pria ini adalah menyembunyikan kelemahan. Tetapi efek pengobatan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Apa yang kau lakukan padaku? Saya merangsang jalur energi yang terblokir. Anda diracun selama bertahun-tahun, jawab Elara, suaranya tenang. Gadis itu lalu menjelaskan temuannya. Ini bukan racun yang membunuh dengan cepat, tetapi racun herbal yang secara perlahan mematikan saraf Anda dan menargetkan organ-organ vital tertentu. Racun itu tersembunyi dalam pola diet harian Anda. Wajah Darius mengeras, menampakkan amarah yang membakar. Aku tahu aku diracun. Apa bedanya dengan para dokter idiot itu? Mereka hanya mengobati rasa sakit. Saya mengobati sumbernya. Obat bius yang mereka berikan hanya membuat Anda tidur. Sedangkan saya akan membuat Anda bergerak lagi. Tukas Elara. Ia lalu berdiri tegak, tetapi untuk melanjutkan, saya butuh alat dan privasi. Saya perlu membuat penawar herbal di sini. Darius menatap wanita muda itu sejenak, menimbang konsekuensinya. Membiarkan istri yang misterius ini tinggal di sayap barat adalah risiko besar. Namun, rasa sakit yang mereda dan janji kesembuhan adalah umpan yang tak tertahankan. Baiklah, putus pria bangsawan itu. Kau akan tinggal di kamar terpisah di sayap ini, dan semua yang kau minta akan disiapkan, asalkan kau menjawab satu pertanyaan. Bagaimana kau tahu detail tentang racun ini? Kau tidak lebih dari seorang gadis kaya yang tidak memiliki latar belakang medis. Elara membalas tatapannya, senyum pahit melintas di bibirnya. Saya belajar banyak hal, Tuan Darius, di saat-saat paling gelap dalam hidup. Anggap saja ini adalah penebusan saya, atau kutukan saya. Jangan khawatirkan masa lalu saya, fokuslah pada masa depan Anda. Mendirikan benteng pengobatan. Wanita itu keluar dari kamar utama dan langsung berhadapan dengan Hector, kepala pelayan yang berdiri di koridor dengan ekspresi bingung. Hector, panggil Elara, suaranya kini memiliki gema kewenangan yang memukau.
Saya membutuhkan laboratorium kecil di sayap ini, dapur kecil yang tidak digunakan, atau ruangan yang memiliki ventilasi baik. Saya juga membutuhkan akses ke kebun Herbal Mansion, dan daftar semua bahan makanan dan suplemen yang masuk ke kamar Tuan Darius selama 6 bulan terakhir, termasuk dari mana sumbernya. Hector, yang terbiasa menerima perintah langsung dari Darius, terkejut. Maaf, Nyonya, permintaan ini sangat tidak lazim. Lakukan saja, potong Elara tegas. Tuan Darius sudah memberi izin. Mulai sekarang, saya bertanggung jawab penuh atas kesehatan pria itu. Jika Anda menunda, dan kondisinya memburuk, saya akan meminta Darius menanyakan siapa yang paling bertanggung jawab. Ancaman terselubung itu efektif. Dalam beberapa jam, Elara dipindahkan ke kamar yang bersebelahan dengan Darius, dan ruangan tertutup di lantai dasar mansion, dulunya adalah dapur pembantu, disiapkan sebagai laboratorium herbal. Wanita itu menghabiskan sisa hari dengan merumuskan penawar awal, mencampur akar-akaran langka dan rempah-rempah yang hanya bisa ia ingat dari resep rahasia kehidupan masa lalunya. Bau tajam dari ramuan itu segera mengisi sayap barat yang biasanya steril. Malam itu, Elara membawa cangkir keramik berisi cairan gelap dan pahit ke kamar Darius. Minum ini, perintah wanita muda itu, menyerahkan cangkir itu. Darius menatap ramuan itu dengan jijik dan curiga. Apa ini? Ramuan pembunuh. Penawar. Ini akan terasa mengerikan, dan membuat tubuh Anda membersihkan sisa racun yang menempel di saraf. Ini akan menguji batas toleransi Anda, jelas Elara. Gadis itu berdiri tegak, tangannya melipat di dada, menantang sang pewaris cacat. Dengan rahang mengeras, Darius mengangkat cangkir itu dan meneguk isinya dalam satu tarikan napas. Begitu cairan panas itu turun, mata pria itu melebar. Tubuhnya bergetar. Elara menyaksikan reaksi itu. Ia tahu jalan di depannya panjang. Tidak hanya harus menyembuhkan tubuh sang kaisar terluka, tetapi juga harus mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan pria itu untuk menghadapi takdir yang akan datang. Perang Elara baru saja dimulai. Ramuan itu bekerja dengan cepat, seperti badai yang menyapu sistem Darius. Setelah meneguknya, tubuh pria itu segera bereaksi. Wajahnya yang semula pucat kini memerah, urat-urat menonjol di lehernya. Keringat dingin membanjiri dahi, dan napasnya tersengal. Ramuan pembersih itu memicu respons detoksifikasi yang keras. Darius mencengkram spray ranjang, berusaha meredam erangan yang mengancam keluar dari tenggorokannya. Sensasi membakar menjalar dari perut hingga ke ujung jari kaki yang lumpuh, seolah racun lama dipaksa keluar melalui setiap pori-pori. Tahan, perintah Elara, suaranya tenang dan tegas, berdiri tegak di samping ranjang. Wanita itu mengambil handuk basah dan mengelap wajah pria bangsawan itu. Ini racun yang menempel di saraf. Pembersihan ini penting jika ingin berjalan lagi. Pewaris kaisar itu menatap wajah istrinya. Di tengah rasa sakit yang memuncak, pria itu terkesima melihat ketenangan dan profesionalisme yang dipancarkan Elara. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau jijik, hanya fokus murni seorang tabib. Setelah sekitar 1 jam penderitaan murni, tubuh Darius akhirnya rileks. Kelelahan luar biasa menyergapnya, tetapi rasa sakit kronis yang selama ini menjadi teman setianya telah berkurang drastis, digantikan oleh kebas yang nyaman. Kau benar-benar tidak main-main, desis Darius. Suaranya lemah, tetapi matanya kini menunjukkan respek yang baru. Kedatangan laporan aneh tepat setelah Elara selesai membersihkan, pintu kamar diketuk. Rian, ajudan terpercaya Darius, masuk. Wajah ajudan itu tampak tegang dan bingung saat menyerahkan tablet data kepada Darius. Tuan, ini hasil penyelidikan latar belakang Nyonya Elara. Semua data diverifikasi melalui sumber resmi, lapor Rian, melirik Elara dengan curiga. Darius mengambil tablet itu. Pria itu membaca laporan yang merangkum kehidupan Elara selama 18 tahun. Elara Adrian, latar belakang keluarga biasa-biasa saja di antara kaum elit. Nilai sekolah menengah rata-rata. Tidak ada catatan perjalanan asing, tidak ada pelatihan medis, tidak ada keanggotaan klub unik, dan tidak ada keahlian yang tercatat selain melukis. Laporan itu datar, membosankan, dan tidak masuk akal. Darius menoleh ke arah istrinya yang sedang sibuk menyortir herba di meja samping. Laporan ini bilang kau hanya seorang gadis biasa yang terobsesi pada mantan tunanganmu, Julian, gadis yang tidak tahu apa-apa tentang jamu atau akupunktur.
Elara tersenyum tipis tanpa menoleh. Laporan itu benar, Tuan Darius. Itu adalah apa yang dunia lihat dari saya. Tetapi, apakah gadis yang ada di laporan itu bisa meredakan nyeri yang tidak mampu diatasi dokter terbaik Anda? Apakah gadis itu tahu persis jenis racun dan bahan pembawanya? Pria bangsawan itu mengatupkan rahang. Dia tahu laporan ini palsu, setidaknya untuk 3 hari terakhir kehidupan wanita itu. Elara yang ada di hadapannya adalah seorang strategis tulung dengan pengetahuan rahasia. Mulai sekarang, Rian, perintah Darius kepada ajudannya, semua informasi medis Nyonya Elara adalah rahasia tertinggi keluarga Kaisar. Kau tidak perlu menyelidikinya lagi. Prioritasmu adalah melacak sumber bahan makanan yang diminta Nyonya. Rian mundur, bingung, tetapi mematuhi. Kewenangan Elara kini tidak lagi hanya sebatas lisan. Gadis itu kini dilindungi oleh perisai Kaisar. Menarik akar racun Elara menghabiskan sore di dapur pembantu yang diubah menjadi laboratorium. Di sana, wanita itu menganalisis daftar bahan makanan yang dibawa oleh Hector. Mata Elara berhenti pada item yang selalu ada di setiap pengiriman sarapan Darius, madu manuka impor khusus. Madu murni, tidak berbahaya. Namun, Elara ingat, di kehidupan sebelumnya, Ayana gemar membicarakan tentang penemuan racun yang disamarkan dalam bahan-bahan kesehatan. Menggunakan saringan dan larutan kimia sederhana yang ia minta, Elara mulai menguji madu tersebut. Setelah proses pemurnian singkat, sebuah endapan halus muncul di dasar wadah kaca bubuk putih pucat yang hampir tidak terlihat, disamarkan oleh warna pekat madu. Ditemukan, bisik Elara, seringai dingin terukir di wajahnya. Ini bukan hanya racun yang melumpuhkan, tetapi juga racun yang merusak fungsi kognitif perlahan-lahan. Pria yang melumpuhkan Darius ingin mengambil alih kekuasaan, tidak hanya dengan menghancurkan fisik pewaris itu, tetapi juga dengan meredupkan kecerdasannya. Elara membawa endapan bubuk itu ke kamar Darius. Pria itu sedang mencoba bangkit dengan bantuan pegangan ranjang. Wajahnya masih kelelahan. Inilah sumber racun Anda selama 3 tahun terakhir, kata Elara, meletakkan wadah endapan di meja samping. Ditemukan dalam madu yang Anda konsumsi setiap pagi. Darius melihat bubuk pucat itu, lalu menatap Elara. Ekspresi pria itu tidak lagi terkejut, melainkan dipenuhi perhitungan yang berbahaya. Racun di dalam madu adalah sebuah serangan yang halus, datang dari orang yang memiliki akses dan kepercayaan penuh. Siapa? Suara Darius rendah. Lebih berbahaya dari Auman, orang yang bertanggung jawab atas pengiriman makanan secara internal, atau orang yang mampu menyuap pemasok eksternal tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi kuncinya, Elara melanjutkan, mereka tidak akan tahu saya telah menemukannya. Mereka akan terus meracuni Anda, sampai saya siap membalikan meja. Elara memandang Darius. Sebuah kesepakatan diam-diam terjalin di antara mereka. Darius membutuhkan Elara untuk bertahan hidup dan membalas dendam. Elara membutuhkan Darius untuk perlindungan dan kekuasaan untuk melawan musuh lamanya. Mulai sekarang, Tuan Darius, Anda hanya mengonsumsi apa yang saya siapkan. Dan Anda harus berpura-pura bahwa racun itu masih bekerja. Putus Elara. Bermainlah sebagai pria yang lemah untuk sementara waktu. Saya akan menjadi mata dan tangan Anda yang baru. Darius mengangguk perlahan. Api baru menyala di mata gelapnya. Permainan ini dimulai, Nyonya Elara. Jangan kecewakan aku. Perang tersembunyi di dalam mansion Kaisar telah dimulai. Dengan istri muda itu sebagai komandan garis depan. Setelah penemuan bubuk racun, kamar utama keluarga Kaisar berubah menjadi markas komando rahasia. Elara berdiri di tepi ranjang. Aura kemenangan dingin membungkusnya. Pewaris Kaisar menatap tajam, menanti instruksi lebih lanjut. Mereka harus yakin rencana mereka berhasil, ujar Elara, memecah keheningan. Terlalu cepat bagi Anda untuk pulih, Tuan Darius. Kita harus membuat penampilan Anda semakin buruk di depan publik dan staf yang memata-matai. Darius menyeringai tipis, ekspresi yang jarang terlihat, mencerminkan bahaya terpendam. Aku sudah bertahun-tahun berpura-pura lumpuh dan sekarat. Memperburuknya adalah hal yang mudah. Pertanyaannya, apa langkahmu? Saya butuh kepercayaan mereka, agar mereka terus memasok racun. Jelas wanita itu, matanya berkilat penuh perhitungan. Saya akan terus meracik penawar, tetapi saya akan memberikannya secara bertahap. Di luar, saya akan menciptakan narasi bahwa saya gagal total menyembuhkan Anda. Ajudan Rian,
yang diam-diam mendengarkan di sudut, hanya bisa menahan napas menyaksikan dinamika baru antara Tuan dan Nyonya muda ini. Elara lalu mendekat, tangannya menyentuh bahu Darius. Sentuhan itu kini terasa berbeda, bukan lagi sentuhan istri yang takut, melainkan sentuhan komandan yang merawat sekutunya. Dan yang paling penting, Tuan Darius, kita harus mengembalikan kekuatan fisik Anda. Mulai hari ini, setiap pagi, terapi fisik intensif di bawah selimut. Pewaris terluka itu mengangguk. Dia tahu ini adalah tingkat kepercayaan tertinggi. Untuk membiarkan orang lain melihat dan menyentuh kelemahannya, itu adalah risiko fatal. Namun, di mata Elara, Darius hanya melihat keseriusan dan tekad untuk menyembuhkan. Lakukan, putus pria itu. Tapi jika kau melangkah terlalu jauh, konsekuensinya bukan hanya kematian. Drama di sayap barat pagi berikutnya, drama Elara dimulai. Di hadapan Hector dan beberapa pelayan yang bertugas di sayap itu yang pastinya adalah mata-mata Elara menciptakan kekacauan yang terkontrol. Pintu kamar utama terbuka tiba-tiba, memperlihatkan Elara yang tampak panik, dengan rambut berantakan. "Hector, di mana dokter?" seru wanita itu, suaranya bergetar dengan kepura-puraan cemas. "Tuan Darius tadi malam mengalami kejang. Kondisinya memburuk, ramuan herbalku hanya membuatnya semakin sakit. Sepertinya sarafnya sudah rusak total." Hector, yang terbiasa melihat Darius diam dan tenang, terkejut mendengar laporan itu. "Nyonya, Tuan Darius tidak pernah, tapi sekarang ya," potong Elara tajam. "Aku gagal, Hector. Panggil dokter lama, berikan dia obat penenang kuat, dan jangan biarkan siapapun mendekati kamarnya. Aku akan tetap di sini, mencoba yang terbaik, tetapi kondisinya sudah di luar kendaliku." Seketika, kabar itu menyebar seperti kebakaran hutan melalui jaringan pelayan. Nyonya muda, tabib amatir itu, telah memperburuk kondisi Darius. Pewaris kaisar benar-benar sekarat. Kabar ini adalah yang paling dinantikan oleh musuh di dalam tembok. Pergerakan musuh. Ujian kekuatan siang hari belum sepenuhnya berlalu ketika pintu gerbang mansion kaisar kembali terbuka. Alih-alih pengiriman madu beracun, kali ini yang datang adalah delegasi Dewan Tetua, dipimpin oleh Paman Victor Kaisar, paman dari pihak ayah Darius dan seorang politisi yang ambisius. Victor, seorang pria parubaya dengan perut membuncit dan mata sipit yang dingin, masuk ke aula utama tanpa diundang. Seluruh rombongannya mengenakan jas hitam, memberikan kesan keseriusan yang mencekik. "Di mana Darius?" tuntut Victor, suaranya menggelegar di aula marmer. Hector, gemetar, bergegas maju. "Tuan Victor, Tuan Darius sedang dalam kondisi sangat buruk." Nyonya Elara melarang kunjungan. "Omong kosong, justru karena kondisinya yang buruk, kami harus bertemu dengannya," bentak Victor. Pria itu melangkah maju, mendorong Hector ke samping. Keluarga kaisar tidak bisa dipimpin oleh orang sakit yang kini dirusak oleh gadis bodoh yang tidak tahu apa-apa. Victor dan rombongan bergegas menuju sayap barat. Di sana, mereka menemukan Elara berdiri tegak di depan pintu kamar Darius, tanpa kelelahan tetapi pantang menyerah. "Minggir, Nyonya," perintah Victor, nadanya merendahkan. Elara menatap lurus ke mata Victor, menantang wewenang pria tua itu. "Saya tidak akan minggir. Tuan Darius beristirahat, kondisinya kritis." "Kritis? Itu karena ramuan bodohmu," raung Victor. "Aku datang ke sini atas nama Dewan Tetua. Jika dia tidak bisa menunjukkan dirinya sekarang, itu berarti dia tidak mampu memimpin. Kami akan mengadakan pemungutan suara darurat untuk menunjuk bupati sementara." Wanita muda itu tahu inilah momen yang ditunggu. Pria di belakangnya telah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Tepat saat Victor mengulurkan tangan untuk mendorong Elara, pintu kamar terbuka. Darius muncul. Sosok itu duduk di kursi roda, wajahnya pucat pasi, kemejanya sedikit basah oleh keringat, dan dia tampak benar-benar berada di ambang kematian. Namun, terlepas dari kelemahan fisiknya, matanya yang gelap dan tajam menancap pada Victor. "Kau datang terlalu cepat, Paman Victor," ujar Darius. Suaranya serak tetapi penuh otoritas. Kelemahan di tubuhnya hanya menonjolkan kekuatan menakutkan yang tersisa di matanya. Victor terkejut melihat Darius keluar. Pria itu jelas tidak menyangka Darius masih memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. "Darius, kondisimu mengkhawatirkan," kata Victor, mencoba mengubah nada menjadi prihatin. "Kami, Dewan,
tidak bisa membiarkan keluarga kaisar tanpa pemimpin. Kami khawatir. Kami hanya ingin mengamankan posisimu sampai kau sembuh. Mengamankan posisiku, atau merebutnya. Balas Darius dingin. Pewaris kaisar itu melirik Elara, yang berdiri tegak di sampingnya. Kini terlihat seperti perawat yang setia. Paman Victor, Elara tiba-tiba menyela, nadanya putus asa dan penuh penyesalan. Anda benar, saya gagal total, saya tidak tahu ramuan apa yang saya berikan. Saya kira kondisi Tuan Darius sekarang sudah di luar jangkauan saya. Pengakuan kegagalan itu adalah puncak dari Masquerade. Victor menyeringai lebar. Misi tercapai. Kau mendengarnya, Darius. Bahkan istrimu sendiri sudah angkat tangan. Sebagai ketua dewan, aku menuntut sesi darurat malam ini. Jika kau tidak mampu menghadiri dan berbicara, kami akan menganggap ini sebagai pengunduran diri paksa. Sesi darurat, ulang Darius. Suaranya bergetar karena kelemahan yang dipaksakan. Baik, sampaikan kepada dewan, aku akan hadir. Tapi jangan salahkan aku jika darahku tumpah di atas meja mereka. Ancaman terakhir itu membuat Victor dan rombongannya gemetar. Victor, puas dengan kemenangan yang diraihnya, mundur dengan sombong. Begitu pintu tertutup, Elara bergegas ke sisi Darius, ekspresinya kembali tenang. Hebat, mereka yakin Anda akan mati sebelum tengah malam. Sekarang kita punya waktu 2 jam sebelum sesi dewan. Darius mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapan tajamnya memancarkan penghargaan. Mereka telah menetapkan panggung. Elara, sekarang, saatnya kau pamer. Katakan padaku, apa yang harus aku kenakan ke pemakamanku sendiri? Elara tersenyum, senyum penuh percaya diri yang berapi-api. Gaun hitam yang paling tajam. Karena, Tuan Darius, Anda akan menghadiri sesi dewan sebagai hakim, bukan sebagai korban. Waktu berjalan cepat menuju pertemuan dewan darurat yang fatal. Di kamar utama, suasana tegang terasa namun dipenuhi energi yang terfokus. Elara, dengan sigap, menyiapkan ramuan terakhir. Cairan di mangkuk prak itu berwarna merah pekat. Aromanya tajam dan menghangatkan. Ini bukan penawar, ini adalah suntikan kehidupan sementara. Jelas wanita itu menyodorkan mangkuk ke Darius. Ini akan membakar sisa racun yang menghambat dan memberi Anda kekuatan yang cukup untuk berdiri dan berbicara selama durasi pertemuan. Tapi setelah ini selesai, Anda harus istirahat total selama 2 hari. Darius tidak ragu. Pria itu meraih mangkuk itu, tatapan tajamnya menyambut tantangan yang akan datang. Minum ramuan itu terasa seperti menelan api cair. Rasa sakit mendesis di sepanjang tulang belakangnya, namun dengan cepat digantikan oleh gelombang energi murni yang membanjiri sistem sarafnya yang tumpul. Rasa sakit yang mematikan di kaki perlahan digantikan oleh kebas yang berdenyut, memberinya kendali sensorik yang sudah lama hilang. Darius selalu berdiri, perlahan, dengan cengkeraman pada pegangan ranjang. Kaki yang selama ini hanya menjadi beban mati kini menopang tubuhnya. Walaupun gerakan itu masih canggung, itu adalah kemenangan besar. Sempurna, kata Elara, mundur untuk mengambil setelan jas hitam yang sudah disiapkan Rian. Jas itu terbuat dari bahan paling halus, memeluk bahu kuat Darius, menekankan sosok seorang pemimpin yang berkuasa. Aku butuh tongkat, putus Darius, bukan sebagai penyangga, tetapi sebagai properti. Ini akan membuat mereka lengah. Elara mengangguk, menyajikan tongkat kayu eboni dengan gagang prak ukiran naga. Saat pewaris itu memegang tongkat, kelemahan fisiknya berubah menjadi ancaman tersembunyi. Menuju sarang serigala perjalanan ke ruang dewan terasa seperti pawai menuju tiang gantungan. Lorong-lorong mansion sunyi, tetapi Darius merasakan tatapan setiap mata-mata yang bersembunyi di balik bayangan. Rian dan Hector mengikuti di belakang. Ketegangan terlihat jelas di wajah mereka. Nyonya Elara, bisik Rian, Tuan Victor menguasai dewan. Ini jebakan, pintu jebakan bisa menjadi pintu keluar, Rian, balas Elara, tanpa menoleh. Wanita itu melangkah maju, tangannya menggenggam lengan Darius. Ini adalah sandiwara terakhir mereka, istri yang mengkhawatirkan membawa suami yang sekarat. Ketika mereka tiba di pintu besar ruang dewan, Darius berhenti. Pria itu menoleh ke Elara, mata gelapnya memancarkan tekad yang dingin. Terima kasih, bisik Darius. Ini adalah pengakuan paling tulus yang pernah Elara dengar dari pria ini. Selamat bersenang-senang, Tuan Darius, balas Elara, memberikan senyum misterius.
Pintu ganda yang berat itu terbuka. Cahaya remang-remang ruang dewan menyambut mereka. Dipenuhi oleh 13 anggota dewan tetua yang duduk di meja melingkar yang terbuat dari kayu gelap. Di ujung meja, Paman Victor duduk dengan sikap arogan. Di sampingnya, kursi kosong telah disiapkan, kursi bupati sementara. Suasana hening total. Semua mata tertuju pada Darius, yang memasuki ruangan dengan langkah tertatih, disandarkan pada Elara dan tongkatnya. Victor menyeringai puas. Keadaan Darius yang lemah, keringat di dahinya, dan bibir yang pucat meyakinkan pria tua itu bahwa kemenangannya sudah di depan mata. Darius, kau tampak mengerikan, sapa Victor, pura-pura prihatin. Ambil tempat duduk, mari kita akhiri drama ini. Darius perlahan berjalan menuju kursinya di kepala meja. Ia melepaskan pegangan Elara dan, dengan gerakan yang menghabiskan sisa tenaganya, membanting tongkatnya ke lantai marmer. Suara dentuman itu memecah keheningan, mengirimkan getaran ke seluruh ruangan. Pewaris kaisar itu tidak duduk. Pria itu berdiri tegak, membiarkan energi ramuan Elara mengambil alih. Tatapan dinginnya menyapu wajah-wajah para dewan yang kini mulai terlihat gelisah. Aku akan berdiri, Paman Victor, ujar Darius. Suaranya, meskipun masih serak, dipenuhi kekuatan yang mematikan. Karena pemakaman hari ini bukan milikku. Victor mengernyit. Kau datang untuk mengancam. Jangan buang waktu. Darius, kondisimu tidak memungkinkan untuk debat. Nyonya istrimu sendiri sudah mengaku gagal. Kami berhak menunjuk bupati untuk melindungi aset keluarga kaisar. Darius tertawa, tawa pendek dan serak yang terdengar seperti pecahan kaca. Melindungi aset, atau mencurinya? Katakan padaku, Paman, apakah ancaman terbesar bagi keluarga kaisar datang dari luar, atau dari madu yang disajikan di meja makan? Kata madu menghantam ruang dewan seperti peluru tak terduga. Wajah Victor langsung berubah, dari sombong menjadi pucat pasi. Elara, yang berdiri sedikit di belakang Darius, maju selangkah. Wanita itu meletakkan sebuah bungkusan kain di atas meja kayu. Membuka bungkusan itu, memperlihatkan wadah kaca kecil berisi bubuk putih pucat. Ini, kata Lara, suaranya jelas dan bergema, adalah hasil kerja keras Paman Victor selama 3 tahun terakhir. Racun herbal yang dipasok melalui madu manuka khusus, dirancang untuk melumpuhkan dan merusak kognisi secara permanen. Darius mencondongkan tubuh sedikit, membiarkan kegelapan di matanya memenuhi ruangan. Jadi, Paman, kau tidak datang untuk menyelamatkan. Kau datang untuk memastikan mangsamu sudah mati. Konfrontasi puncak telah dimulai. Mata dewan yang lain kini tertuju pada Victor, menunggu jawaban. Skakmat, Victor terperangkap, mata sipitnya melebar karena panik yang tiba-tiba. Wajahnya yang semula memerah karena arogansi kini memutih, kontras dengan dasi sutra merah marunnya. Victor berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangan, tetapi tangannya yang mencengkram tepi meja sudah bergetar tak terkendali. Omong kosong, tuduhan keji macam apa ini? Teriak Victor, suaranya memantul dengan nada histeris yang lemah. Mana buktinya? Itu hanyalah bubuk dari rempah-rempah yang tidak berbahaya. Kau mencoba memfitnahku, Darius, karena kau takut kehilangan posisimu. Darius melangkah sedikit ke depan, melepaskan tongkatnya yang terbuat dari kayu eboni. Tongkat itu jatuh dengan suara tat yang keras di lantai. Pewaris kaisar itu kini berdiri tanpa penyangga, memanfaatkan sisa kekuatan ramuan Elara. Aksi berani ini menyentak para anggota dewan yang lain, menunjukkan bahwa pria yang mereka kira sekarat itu masih memiliki taring dan tekad. Bukti, Darius mendesis, suaranya kini dingin, memotong udara. Ia mengangguk pada Ryan yang berdiri di dekat pintu. Ryan segera bergerak maju, membawa sebuah tablet digital yang menampilkan grafik dan data yang rumit. 15 menit yang lalu, tim medis kami, yang dipimpin oleh Nyonya Elara, menyelesaikan uji toksikologi pada bubuk yang ditemukan dalam madu. Hasilnya mengonfirmasi keberadaan atropina nigra dalam dosis tinggi zat yang, jika dikonsumsi berulang kali, merusak saraf motorik dan memperlambat fungsi kognitif. Ryan membalik tablet itu, memperlihatkan dokumen digital yang ditandatangani oleh ahli forensik independen. Lebih jauh lagi, kami melacak pemasok madu tersebut. Seluruh rantai pasokan diatur oleh Victor selama 3 tahun terakhir, dan satu-satunya orang yang memiliki akses ke ruang pengemasan adalah asisten pribadinya. Dampak bukti itu terasa berat. Mata dewan, yang tadinya penuh keraguan,
kini beralih menjadi penghakiman. Mereka adalah pengusaha. Mereka memahami bahasa bukti dan pengkhianatan yang sistematis. Racun itu tidak membunuh Darius, tetapi melumpuhkannya secara politik skema yang jauh lebih licik. Victor tahu bahwa dirinya telah kalah. Pria tua itu menatap Elara, matanya dipenuhi kebencian murni. Gadis muda itu berdiri tegak. Perawakannya kecil namun auranya mengalahkan Victor yang kini tampak menyusut di kursinya. Dasar tikus betina, geram Victor, berusaha melompat untuk menyerang Elara. Namun, sebelum pria itu mencapai satu langkah pun, dua pengawal pribadi kaisar yang tidak terlihat di sudut ruangan segera mengamankan Victor, memborgol tangannya dengan kejam. Darius mengangkat tangan untuk menghentikan kegaduhan. Pewaris itu memandang ke seluruh diwan. Paman Victor adalah anjing yang menggigit tangan tuannya. Aku tidak akan membiarkan kelemahan ini merusak keluarga lagi. Pernyataan penuh kekuatan Darius kemudian menoleh pada Elara, memberi wanita itu isyarat diam-diam. Gadis muda itu maju, meletakkan selembar kertas perkamen baru di tengah meja. Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan, ujar Darius. Suaranya kini sedikit lebih kuat dari sebelumnya, didorong oleh adrenalin dan kemenangan. Sejak aku lumpuh, otoritas dewan melemah, membiarkan orang luar mengintai. Untuk memastikan ini tidak terjadi lagi, aku ingin membuat 3 amandemen aturan keluarga kaisar. 3 amandemen tertulis itu segera dibacakan Darius. Pengangkatan penasihat kekaisaran, diangkatnya seorang penasihat eksklusif yang tidak perlu berasal dari garis keturunan darah, yang diberi wewenang penuh untuk bertindak atas nama pewaris dalam urusan domestik dan keamanan. Pemegang kunci medis, semua urusan kesehatan dan diet pewaris harus dikelola secara eksklusif oleh penasihat eksklusif. Hukuman pengkhianatan di tingkat dewan, termasuk percobaan pembunuhan atau peracunan, akan mengakibatkan pembekuan total aset dan pencabutan nama keluarga secara permanen. Para dewan tetua saling berbisik. Amandemen ini memberikan Darius otoritas yang hampir absolut, tetapi setelah melihat bukti racun, mereka takut menentangnya. Aku menunjuk penasihat eksklusif baru, tutup Darius. Tatapan tajamnya mendarat pada Elara. Nyonya Elara Kaisar. Semua dewan terdiam. Istri muda, yang mereka kira adalah pengantin pertukaran yang tidak penting, kini menjadi orang paling kuat kedua dalam keluarga kaisar. Victor, yang kini diseret oleh pengawal, berteriak, "Kau membuat kesalahan besar, Darius. Gadis itu hanya akan menghancurkanmu." Darius tidak peduli. Pria itu membiarkan pengawalan membawa Victor pergi. Setelah pemungutan suara singkat yang berakhir dengan mayoritas mutlak mendukung amandemen, pertemuan ditutup. Pewaris kaisar telah memenangkan pertempuran, dan Elara telah memenangkan posisinya. Keintiman yang tumbuh kembali ke sayap barat, Darius segera ambruk di sofa ruang tamu kecil, kelelahan setelah upaya luar biasa. Ramuan itu telah mencapai batasnya. Aku nyaris tidak berhasil melewati pidato terakhir. Aku Darius, suaranya serak. Elara dengan cepat berlutut di depannya. Tangannya memeriksa denyut nadi pria itu. Saya tahu, sekarang Anda harus istirahat, tapi Victor akan berada di penjara paling kotor di kota, dan tidak akan ada lagi madu beracun di meja Anda. Wanita itu tersenyum lega. Senyum itu tulus, tidak ada kepalsuan sedikit pun. Kau menyelamatkan hidupku, Elara, ucap Darius, suaranya penuh kekaguman. Pria itu menatap lurus ke mata Elara. Ekspresi intensitas itu kini melunak menjadi rasa terima kasih yang mendalam. Juga menyelamatkan kekuasaanku. Itu adalah sandiwara yang luar biasa. Bagaimana kau bisa tahu tentang Atropina nigra itu? Elara mengambil napas dalam. Kebenaran penuh masih harus disimpan. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun membaca dan meneliti, Tuan Darius. Saya selalu tahu, jika saya bisa menemukan kekuasaan, saya harus tahu cara mempertahankannya. Kekuasaan apa yang kau cari? Tanya Darius, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara. Wanita muda itu mengalihkan pandangan ke jendela. Kekuasaan untuk memastikan bahwa masa lalu tidak pernah bisa kembali untuk menghancurkan saya lagi. Kekuasaan untuk hidup bebas. Dan Anda, Tuan Darius, adalah kuncinya. Kesetiaan dan ambisi Elara tidak membuatnya takut, melainkan membuatnya semakin ingin tahu. Darius tersenyum, senyum yang mencapai matanya untuk pertama kalinya. Selamat, penasihat eksklusif Elara, ucapnya, nadanya kini hangat. Sekarang,
Karena kau sudah menjadi kekuatanku, ayo kita lihat apa yang bisa kau lakukan dengan kekuasaan baru ini. Sekarang giliran Ayana dan Julian yang harus membayar. 2 hari berlalu dalam keheningan yang produktif. Darius memulihkan diri dengan disiplin ketat, mengikuti setiap instruksi Elara untuk menstabilkan sistem sarafnya. Ruang utama di sayap barat telah diubah menjadi kantor bersama, mencerminkan aliansi profesional baru mereka. Elara duduk di meja besar, dikelilingi oleh laporan keuangan keluarga Adrian yang dibongkar oleh tim Rian atas perintah Darius. Status barunya sebagai penasihat eksklusif telah membuka semua pintu informasi yang dibutuhkannya. Keluarga Julian bergerak cepat, ujar Elara, mengetuk sebuah poin dalam laporan. Mereka mencoba menutupi kerugian setelah pembatalan pernikahan dan kini berinvestasi besar-besaran di Adrian Holdings milik ayah. Darius bersandar di sofanya, menyesap teh herbal yang disajikan Elara. Meskipun masih lemah, warna di wajahnya sudah lebih baik. Tentu saja, Ayana pasti menjanjikan ayahmu bahwa Julian akan membantu. Ayahmu, Tuan Adrian, selalu mudah dimanipulasi melalui keserakahan dan rasa bersalah. Adrian Holdings berada di ambang kesulitan likuiditas. Jelas penasihat itu, matanya berkilat penuh perhitungan. 3 bulan lagi, pinjaman besar mereka jatuh tempo. Ayana dan Julian berencana membiarkannya default, lalu membeli aset dengan harga diskon, termasuk warisan ibu kandungku. Strategi balas dendam Elara telah jelas. Tidak akan menyerang secara emosional, melainkan menghancurkan dasar-dasar keuangan yang menopang mereka. Bagaimana kita bisa mencekik mereka tanpa terlihat mengganggu bisnis kecil? Tanya Darius. Pewaris itu menikmati permainan catur ini, yang dimainkan oleh istrinya dengan presisi dingin. Kita tidak mencekik, jawab Elara, menyandarkan punggungnya, seringai tipis terukir di bibirnya. Kita mengubah target. Adrian Holdings adalah kapal yang berlubang, dan tidak ada gunanya menenggelamkannya. Tujuan kita adalah Ayana dan Julian yang menggunakan Adrian Holdings sebagai umpan. Kita akan menarik umpan itu. Elara mengambil kertas sketsa, cepat menggambar grafik sederhana. Proyek utama Adrian saat ini adalah properti pesisir Silver Beach. Proyek itu bergantung pada pinjaman yang jatuh tempo. Jika kita membelinya sekarang, sebelum pinjaman jatuh tempo, kita menyelamatkan aset ibu saya. Dan kita menghapus semua alasan Julian untuk berinteraksi dengan ayah saya. Kaisar tidak berinvestasi di properti kecil seperti itu, tegas Darius. Bukan Kaisar yang berinvestasi, koreksi penasihat itu. Saya yang berinvestasi. Saya akan menggunakan wewenang baru saya sebagai penasihat eksklusif untuk membuat subsidiari Kaisar yang didedikasikan untuk rehabilitasi aset yang terancam. Langkah pertama yang mematikan. Rencana Elara cemerlang. Dengan memanfaatkan nama keluarga Kaisar, wanita itu bisa melakukan manuver yang mustahil bagi Tuan Adrian. Mulai hari ini, putus Elara, suaranya dipenuhi otoritas baru yang ia kenakan seperti jubah. Saya akan mengirim pesan kepada ayah saya, menyatakan bahwa keluarga Kaisar, melalui saya, tertarik pada Silver Beach untuk tujuan pribadi. Saya akan menawarkannya harga yang sedikit lebih tinggi dari nilai buku, membuatnya merasa menang dan melepaskannya tanpa curiga. Dan Julian? Tanya Darius, matanya menyipit penuh antisipasi. Julian dan Ayana akan panik, jawab Elara. Mereka telah menanti kehancuran properti itu untuk membelinya dengan harga termurah. Ketika tahu properti itu diselamatkan oleh gadis yang lemah yang mereka buang, mereka akan menyadari permainan sudah berubah. Darius menyandarkan kepalanya, mengamati penasihatnya. Kau tidak hanya ingin membalas dendam. Kau ingin memberinya pelajaran politik, mengajari mereka bahwa membuangmu adalah kesalahan strategis terbesar mereka. Elara mengangguk. Tentu saja, dan ini hanya awal. Setelah saya menguasai Silver Beach, saya akan memiliki leverage untuk mengambil kembali sisa warisan yang Ayana curi. Dan kemudian, kita fokus pada Julian dan keluarga besarnya. Pewaris Kaisar itu tersenyum lebar. Senyum itu tidak lagi dingin, tetapi dipenuhi penghargaan yang mendalam. Aku menyerahkan urusan luar kepada Rian, tetapi urusan pribadi ini, Elara, akan kupantau sendiri. Beri perintah, aku akan mengawasi pergerakan ayahmu. Penasihat Elara berdiri, mengambil ponsel, dan mulai menyusun pesan yang akan mengubah papan catur keluarga Adrian selamanya. Serangan di balik tirai telah dimulai.
Cahaya dari lampu jalan yang basah kuyup memantul redup di lantai marmer, menciptakan jalur tipis yang membelah ruang tengah. Hujan di luar jendela mengamuk, menabuh kaca seolah menuntut perhatian. Di tengah atmosfer yang dingin, Elara melangkah maju, tangannya menggenggam bingkai foto yang sudah pudar. Gerakan kecil itu memecah sunyi yang selama ini mereka pelihara. Sunyi yang kini terasa seperti jaring laba-laba tebal. Tepat di seberangnya, sosok Darian berdiri tegak di ambang jendela. Kepalanya sedikit menoleh, siluetnya yang membingkai badai di luar tampak tenang. Tetapi ketenangan itu terasa palsu. Sudah berapa lama? Suara Elara rendah, selembut pecahan kaca yang jatuh ke karpet tebal. Pria itu tidak bergerak. Ia membiarkan gemuruh di langit menjawab pertanyaan itu. Aku bertanya padamu, Darian. Elara mengangkat bingkai itu setinggi bahu. Kau mengenalnya? Kau mengenalnya jauh sebelum aku datang ke kota ini. Keheningan yang mencekik itu akhirnya pecah oleh desaan berat dari pemilik nama. Darian memutar tubuhnya perlahan, seperti patung yang dihidupkan kembali. Sepasang mata gelapnya, yang biasa menyimpan kehangatan, kini dipenuhi lapisan es yang rapuh. Kau melihatnya? Tanya Darian, suaranya kini mendalam dan syarat nada final. Ia tidak lagi menyangkal. Pengakuan tersirat itu adalah pukulan telak yang membuat Elara terhuyung mundur selangkah. Bukan sekadar melihat, balas Elara, mendekat lagi. Aku tahu apa yang kau korbankan untuk menjaganya tetap tersembunyi. Foto ini bukan milikku, ini miliknya, Dena. Wanita yang seharusnya kau selamatkan malam itu. Wajah Darian mengeras. Semua topeng kehati-hatian yang ia kenakan bertahun-tahun runtuh seketika, memperlihatkan jurang kepedihan di baliknya. Aku melakukan apa yang perlu kulakukan, desisnya. Langkahnya kini maju, mengikis jarak di antara mereka. Matanya memohon pemahaman yang tidak mungkin didapatkan. Perlu? Elara tertawa getir, suara sumbang yang langsung ditelan oleh badai. Kau menghabisiku dengan kisah tentang pengkhianatan dan kebetulan, padahal sejak awal, dalang dari semua ini adalah bayangan yang kau bawa di punggungmu. Darian mencapai tepi meja kayu ek, tangannya menekan permukaan meja hingga buku-buku jarinya memutih. Kau tidak tahu beratnya beban itu. Aku tidak ingin kau terlibat, Elara. Aku hanya ingin kau selamat, jauh dari semua kekacauan ini. Tapi kau membuatku menjadi bagiannya. Raung Elara, kau adalah kebohongan terbesarku. Darian, setiap kata, setiap sentuhan. Apakah semua itu hanya untuk memastikan rahasiamu aman? Kata-kata tajam itu menusuk, membuat Darian memalingkan pandangannya. Ekspresi wajahnya, yang kini ditutupi rasa bersalah yang menusuk, sudah menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Bingkai foto di tangan Elara terlepas, jatuh menghantam marmer, dan kaca itu pecah berkeping-keping, persis seperti hati yang baru saja dikhianati. Pecahan kaca berkilauan di bawah pantulan lampu, sebuah metafora sempurna untuk hubungan yang baru saja hancur. Elara menarik napas. Udara dingin dari badai terasa membakar paru-parunya. Rasa sakit itu bukan lagi milik masa lalu, melainkan milik saat ini, menusuk lebih dalam dari tusukan pengkhianatan Ayana. Dena, Elara berbisik, suaranya tenang kembali. Sebuah ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. Siapa dia bagimu? Sosok Darian menutup mata, mengambil jeda yang terasa seperti selamanya. Ketika ia membukanya, tidak ada lagi perlawanan di wajahnya. Hanya kelelahan seorang prajurit yang bertarung sendirian terlalu lama. Dia adalah adikku, jawab Darian, akhirnya. Pengakuan itu meluncur, membawa semua kebohongan yang selama ini ia pikul. Bukan kandung, tapi ia dibesarkan bersamaku. Aku adalah penjaganya, pelindungnya. Elara menunggu. Ia tahu ada lebih dari itu. Wanita itu diburu, lanjut Darian. Matanya menatap bayangan yang menari-nari di dinding. Diburu oleh orang yang sama yang menginginkan apa yang kau miliki, warisan dan kekuasaan mutlak di kota ini. Ketika aku gagal melindunginya, ketika ia menghilang, aku bersumpah akan menemukan orang-orang itu dan menghancurkan mereka dari dalam. Ia mencondongkan tubuh, tatapannya memaku Elara. Kau adalah kunci tak terduga. Kau memiliki akses ke jaringan yang sama, ke musuh yang sama. Aku mendekatimu bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk menggunakanmu sebagai umpan. Ya, tapi juga untuk melindungimu saat permainan ini dimulai. Kau mencampurkan takdirku dengan skema balas dendamu, potong Elara,
nada suaranya tajam. Aku sudah punya musuh sendiri, Darian, Julian dan Ayana. Pria itu tersenyum pahit. Julian hanya pion, Elara. Ayana hanya serakah. Musuhku, yang juga musuh Dena, adalah orang yang menggerakkan pion-pion itu. Orang yang membenci kekuatan sejati dan ingin menyerap setiap garis darah berpengaruh. Dan sekarang, mereka tahu kau adalah istri dari Darius Kaisar. Nama Darius Kaisar, suami dan sekutu Elara dalam bisnis, memantul di ruangan itu, memberikan dimensi ancaman baru. Elara menyadari kengerian situasi itu. Jika Darian benar, mereka berdua hanya bertukar tempat di garis bidik yang lebih besar. Pengkhianatan Darian terasa seperti keharusan pahit, bukan kenikmatan jahat. Tunjukkan aku buktinya, tuntut Elara. Tidak ada lagi air mata, hanya logika dingin seorang strategis. Buktikan bahwa musuh yang kau kejar adalah sumber dari semua kemalanganku. Darian tidak menjawab dengan kata-kata. Ia meraih kunci kecil dari saku jaketnya, bergerak menuju sudut ruangan yang gelap, dan membuka panel tersembunyi. Di sana, sebuah kotak baja kecil tersembunyi. Saat Darian membuka kotak itu, cahaya redup layar proyektor kecil menyinari wajah mereka. Dinding di hadapan mereka menjadi layar, menampilkan serangkaian foto buram, Dena, Ayana, dan Julian, semuanya bertemu dengan seorang pria parubaya yang tidak dikenal di lokasi yang berbeda-beda. Pria itu, wajahnya keras dan penuh perhitungan, adalah benang merah di balik semua kekacauan. Dialah dalangnya, bisik Darian, suaranya penuh dendam yang mengakar. Dan ia tahu kau mencariku malam ini. Pengakuan ini adalah risiko yang harus kita ambil bersama. Tiba-tiba, bunyi alarm yang lembut, seperti dengungan lebah di dalam dinding, bergetar di ruangan itu. Alarm yang hanya bisa didengar oleh Darian. Darian meraih lengan Elara, matanya kembali dipenuhi urgensi yang mencekik. Sudah terlambat. Mereka tahu kita sudah dekat. Kita harus pergi. Sekarang, mereka tidak punya waktu untuk mendiskusikan rasa sakit atau pengkhianatan. Mereka harus bertarung untuk bertahan hidup. Elara mengangguk, mengabaikan serpihan hatinya yang hancur, dan mengikuti Darian menuju pintu rahasia yang tersembunyi di balik lemari buku tua. Badai di luar, kini terasa seperti sekutu yang melindungi pelarian mereka. Pintu rahasia di balik lemari buku berderit pelan, membuka celah gelap yang langsung menelan kedua figur itu. Bau debu dan lembab menerpa, kontras dengan aroma mewah ruangan tadi. Mereka kini berada di lorong sempit yang ditopang batu bata tua. Darian bergerak cepat, tangannya memegang punggung Elara, mendorong langkahnya untuk menyamai ritme darurat. Jangan bersuara, perintah pria itu tanpa menoleh. Udara di sini terasa berat, seperti napas kota yang ditahan. Elara tidak protes. Insting bertahan hidupnya kini menguasai logika, menggantikan gejolak emosi pengkhianatan. Mereka menuruni tangga batu yang berkelok. Setiap anak tangga terasa licin, dan setiap gerakan harus diperhitungkan. Di atas kepala, suara sepatu bot yang berderap mulai terdengar, semakin dekat, membuktikan alarm Darian akurat. Pengejar telah tiba. Di ujung tangga, kegelapan menjadi total. Darian mengeluarkan senter mini dari manset kemejanya, senjata saku yang praktis. Sorot cahaya itu menyapu sebuah terowongan bawah tanah yang tampak seperti peninggalan era lampau, jaringan jalan yang terlupakan di bawah fondasi metropolis. Terowongan layanan tua, jelas Darian singkat, suaranya bergema rendah. Hanya orang-orang tertentu yang tahu pintu masuknya. Kita akan keluar di dermaga lama. Perjalanan di terowongan itu terasa seperti lari maraton dalam mimpi buruk. Air kotor menggenangi mata kaki, dan bau selokan menusuk hidung. Elara yang mengenakan gaun malam, berusaha menjaga fokus, pandangannya tertuju pada sepatu bot Darian yang bergerak di depannya. Pria itu tampak seperti elemen alami di lingkungan ini, dingin, cekatan, dan penuh perhitungan. Mengapa mereka begitu cepat? Tanya Elara, napasnya terengah. Darian berjongkok di persimpangan terowongan. Ia menunjuk ke atas, ke celah ventilasi berkarat. Seseorang telah mengaktifkan sistem pelacak di rumah itu. Kita pasti diendus sejak kau masuk. Mungkin Ayana yang melakukannya, sebagai jaminan agar mereka tahu di mana kau berada. Sambil berbicara, Darian menarik pisau lipat dan memotong kabel tebal yang melintang di dinding, memadamkan beberapa lampu darurat redup yang baru saja menyala di terowongan itu. Kegelapan total kembali menyelimuti mereka,
sebuah tabir hitam yang kini menjadi perlindungan terbaik. Kita harus lebih cepat, bisik Elara. Jika mereka memblokir dermaga, mereka tidak akan bisa memprediksi rute ini. Jalan menuju dermaga lama penuh perangkap, potong Darian, matanya memancarkan tekad. Sosoknya kembali memimpin, mempercepat langkah. Saat mereka berbelok di sudut yang curam, suara siulan keras terdengar dari arah belakang. Pengejar telah menyadari trik pemadaman lampu. Suara tembakan tumpul segera menyusul, peluru meleset tipis, mengikis batu bata di samping kepala Elara. Mereka bukan lagi kekasih yang bertengkar. Mereka adalah dua buronan yang berbagi nasib, terikat oleh benang yang sama dari kebohongan dan dendam. Jantung Elara berdebar kencang, tidak hanya karena pelarian, tetapi juga karena adrenalin yang menghubungkan kembali dirinya dengan Darian, melampaui rasa sakit pengkhianatan. Demi bertahan hidup, ia harus percaya pada bayangan di sisinya.